Halo, shalom teman-teman. Welcome to Vidi. Hari ini kita akan dilayani oleh Cik Kristina untuk firman-Nya dan untuk PW-nya akan dilayani oleh Pak Sutri, Amel, dan Kodanis. Oke, udah ready Cik Amel sama Kodanis? Oke. Mari teman-teman, kita buka komsel hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Engkau masih selalu memberikan kami kesehatan, pekerjaan, rezeki yang cukup. Syukur Tuhan, kami panjatkan buat kehadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai acara komsel kami, kiranya Engkau lindungi selalu. Dan biarlah Tuhan buat teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan pulang atau yang akan mengikuti komsel, kiranya Engkau selalu jagai. Tuhan, sebelum kami mulai acara komsel kali ini, kami mau merasakan, mengecap, dan melihat Tuhan segala kebaikan-Mu lewat satu buah syukur kami lewat lagu Kecaplah dan Lihatlah. Tadi lihat ada orang minum kopi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Ya Bapa, ya benar Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Kami bisa selalu merasakan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, lewat mungkin lewat firman-Mu, lewat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu tiada putus bagi kami. Ya Tuhan, kalau kami ingin saat ini menenangkan hati kami Tuhan, kami ingin berada di hadirat-Mu Tuhan, kami ingin sejenak Tuhan untuk fokus kepadamu, kami ingin meninggalkan pikiran-pikiran kami, aktivitas-aktivitas kami untuk sebentar lagi bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terima Tuhan penyembahan kami Tuhan lewat lagu ini. Karena di dalam-Mu kami selalu merasakan pertolongan, ketentraman yang sejati Tuhan. Hatiku tenang.
Ku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Aku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu ya Bapa begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolonganmu ya Bapa. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat segenap pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Cik Kristina, kiranya Engkau pakai dia Tuhan, Engkau urapi dia, sehingga apa saja yang keluar dari mulutnya, itu adalah memang perkataan yang Engkau sendiri ingin sampaikan kepada kami. Persiapkan pula hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, ini kami siap mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sepanjang. Amin. Shalom. Shalom. Yang mendengar suara saya boleh dilambaikan tangannya. Shalom, Ci. Iya. Shalom. Selamat malam, puji nama Tuhan, karena malam hari ini saya bisa berada bersama-sama dengan kalian. Tadi saya kaget dengar suaranya yang cowok, tak pikir ini ada rocker dari mana ini ya. Wah, ini kayak yang di acara idol-idol itu ya, Tirsa atau siapa itu ya, suara yang ngerok banget, wah keren. Saya kira nih pindah Jogja, lah. Oh ternyata bukan nih. Tapi suaranya oke ya, sip. Permainan gitarnya juga oke ya. Oke, mungkin banyak yang sudah tahu, tapi kalau yang belum kenal, salam kenal. Saya Kristina dari PD Kasih Yesus Semarang. Saya diminta teman-teman dari VD untuk melanjutkan, membawakan materi dari seri ini ya. Kita bahas tentang seri
apa judulnya serinya ini? Bagaimana Your mencapai dreams mimpi ya? are too big. Ya, kalau yang besarnya ya, Dream Chaser series. seri Ci. besarnya. Mm-mm. Oke, Dreamcatcher. Oke, nah saya diminta untuk membawakan bagian yang kesekian ini ya, tentang judulnya, boleh di-share screen-nya? Iya. Yang nomor 1, oke, yang nomor 1. Ya, oke, temanya adalah Your Dreams Are Too Big. Ya, apakah mimpimu itu terlalu besar? Nah, mungkin teman-teman minggu lalu sudah review ya, tentang apa saja yang sudah didapat berminggu-minggu. Saya kemarin sempat mendengarkan rekamannya dari yang minggu lalu, sungguh luar biasa, direview ulang semuanya, dan kita sama-sama sudah menyadari, merenungkan, menuliskan mungkin mimpi-mimpi apa yang kita miliki saat ini. Ya, kemarin sudah dibahas ada 4 langkah, apa aja yang masih ingat? Yang masih ingat ketik di kolom ini ya, di chat ya. Apa saja 4 cycle itu apa saja itu nggak boleh lupa. Karena ini kelanjutan dari 4 cycle itu. Jadi jangan sampai lupa yang 4 cycle apa? Act. Kok act. Yang pertama kali apa? Ask ya, meminta. Ask, act, kemudian Advice. yang ketiga apa? Yang ketiga? Adjust. Advice sama adjust ya. Kemarin sudah dijelaskan juga bahwa ini harus terus-menerus. Ini kadang-kadang kita harus lakukan lagi. Balik lagi ya. Minta lagi. Apa Tuhan yang mau aku lakukan ini? Mimpinya apa lagi nih Tuhan? Terus di-adjust. Sampai nanti lakukan lagi. Adjust lagi ya. Terus demikian. 4 cycle ini dilakukan terus. Nah, bagian berikutnya ini kita akan bahas apa saja yang Tuhan sediakan. Wah, terima kasih ya teman-teman yang sudah ketik-ketik di chat ini ya. Oke, kita akan bahas apa saja sih sebenarnya yang Tuhan sudah sediakan. Kita punya 4 langkah yang luar biasa kemarin. Kita mau diingatkan sebenarnya apa saja yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Apalagi kalau ketika kita menghadapi bahwa kenyataan bahwa apa yang kita inginkan ini ternyata mungkin terlalu besar, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Oke, boleh dilanjutkan ya. Next slide. Nah, ketika kita merasa mimpi kita ini terlalu besar, mungkin dalam hati kita ini merasa adanya satu keterbatasan atau kekurangan. Jadi kita merasa nggak bisa, nggak mungkin aku melakukan ini, nggak mungkin kira-kira aku mencapai ini. Ya mungkin sudah melakukan 4 cycle itu, kok rasanya, aduh Tuhan, rasanya kok mimpi ini terlalu big, terlalu besar ya. Kok aku nih rasanya nggak punya duit lagi nih untuk menjalankan ini. Atau aku kekurangan hikmat, aku sudah kehabisan akal, aku harus apa ini? Atau mungkin kita merasa skill kita kurang, nggak cukup untuk mencapai mimpi itu. Atau kita mungkin merasa mungkin fisik kita, kesehatan kita ini yang tidak mendukung mimpi-mimpi kita. Atau mungkin kita ini bermimpinya buka toko bersama suami nantinya ya, misalnya seperti itu, atau buka toko bersama calon istri. Lah tapi belum punya pacar Tuhan, lah gimana ini? Sudah berusaha berdoa mencari kanan kiri, cari info cewek-cewek atau cowok-cowok yang single, belum dapat. Waduh ini Tuhan, rasanya aku punya banyak sekali kekurangan. Aku punya banyak sekali keterbatasan. Next. Padahal sebenarnya Allah itu sudah menjanjikan ini 3 hal. Ini 3 hal yang akan dibahas sampai di akhir seri nanti. Ya, kalau yang sebelumnya itu dibahas 4 hal, yang tadi sudah diketik di kolom chat. Nah, nanti sampai akhir akan dibahas 3 hal ini. Supply, solution, sama significance. Jadi Allah itu sebenarnya menyediakan supply, menyediakan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, Tuhan itu menyediakan solusi. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan makna atau arti di balik semua yang kita lakukan. Nah, pada malam hari ini dan mungkin minggu depan, kita masih akan bahas tentang bagian yang pertama, yaitu supply. Yang 2 dan 3 nanti mungkin next pertemuan berikutnya ya. Oke, next slide sekarang. Kita bahas tentang supply. Ini dasar kekuatan firman-Nya. Filipi 4 ayat 19.
baca bersama-sama di tempat Anda masing-masing tanpa di-unmute, silahkan baca. Kita baca sama-sama ya, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangi lagi, tetapi ku diganti atau mu itu diganti dengan nama kita masing-masing ya. Jadi saya mengganti nama saya dengan Kristina. Oke. Allah Kristina akan memenuhi segala keperluan Kristina menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, saya teringat beberapa tahun yang lalu, sempat kami ini mengalami satu kesulitan ekonomi di dalam rumah tangga. Dan pada waktu itu memang ketika uang belanja saya habis, saya tidak berani minta pada suami, karena saya tahu suami saya juga struggle dalam masalah keuangan. Dan persis malam itu ya, saya tahu besok pagi saya masak nasi beras hanya cukup untuk hari itu. Besoknya lagi saya sudah nggak punya uang untuk beli beras lagi. Pada waktu itu saya benar-benar pada waktu pagi harinya ya, setelah saya masak nasi untuk hari itu. Dan saya nggak tahu Tuhan besok ini saya masak nasi pakai beras yang saya beli dari mana. Saya nggak punya uang. Pada saat itu saya melakukan pujian penyembahan. Saya menyanyi dan saya teringat lagu dari ayat ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saya mengulang-ulangi lagu pujian ini. Saya ulang terus. Karena saya mau dapat jawaban dari Tuhan. Saya ulang terus. Saya berpikir seperti Yakub yang memeluk kakinya malaikat itu ya. Saya nggak mau lepaskan. Sampai Tuhan kasih jawaban. Akhirnya Tuhan kasih jawaban. Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Bayangkan, kamu kan punya anak. Pernahkah anakmu yang masih bayi atau balita, anakku waktu itu masih belum sekolah ya, waktu itu belum yang besar, saya masih punya, sekarang saya mempunyai 3 orang anak, pada waktu itu saya masih mempunyai 2 orang anak, dan anak yang pertama ini masih belum sekolah waktu itu. Dan ketika itu, Tuhan kasih hikmat. Pernah nggak, anakku yang pertama namanya Michael, pernah nggak Michael, tiba-tiba suatu hari tanya sama kamu, "Ma, besok aku minum susu dari mana? Susunya mau habis loh, Ma." "Ya apa, Ma, beli susunya?" Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena anakku percaya bahwa orang tuanya pasti kasih kebutuhannya. Pasti selalu ada. Karena dia percaya orang tuanya pasti cukupkan. Dia nggak mungkin tanya, ikut-ikutkan khawatir. "Ma, gimana ini, Ma? Nggak punya susu loh, Ma." Anakku nggak tanyain seperti itu. Ini Roh Kudus kasih hikmat. Saat saya di-review, diingatkan Tuhan seperti itu, air mata saya meleleh. Saya menangis. "Tuhan, aku ini anakmu." Sama ketika anakku percaya kepada aku bahwa selalu ada susu di rumah untuk dia. Aku mau Tuhan percaya. Memiliki iman seorang anak. Percaya bahwa Allahku pasti mencukupi keperluanku. Saya pegang janji Tuhan itu. Saya nyanyikan lagu ini berkali-kali. Sampai hati saya ini menjadi tenang. Dan yang luar biasa. Pagi itu, ketika saya sudah selesai pujian penyembahan, saya melakukan aktivitas lainnya. Saya mulai mendesain, saya punya pekerjaan desain dan lain sebagainya. Puji Tuhan, ini yang luar biasa. Ternyata Tuhan melalui seorang teman itu kirim WA kepada saya. Customer saya ini ya, yang sudah berkali-kali saya tagih tapi nggak bayar, tiba-tiba WA, "Kristina, saya barusan transfer ke rekeningmu. Sudah saya bayar yang kemarin." Wah,
Tuhan, saya menangis luar biasa saat itu. Tuhan genapi janjinya. Allahku kan memenuhi segala keperluan Tuhan akan penuhi. Mari kita mau percaya kebenaran firman ini. Supply, Allah mencukupi, Allah memenuhi. Masalahnya, next slide. Masalahnya kadang-kadang kita ini lupa. Terlalu jauh slide-nya, ini slide terakhir. Oke. Masalahnya kadang-kadang kita ini lupa. Nah, kadang-kadang kita ini lupa kalau kita punya Bapa yang kaya. Kita lupa kalau kita ini punya Bapa yang kaya. Yang sebelumnya, yang tadi, yang ada gambarnya anak kecil tadi. Nah, ini oke. Masalahnya kita ini lupa kadang-kadang kalau kita ini punya Bapa yang kaya. Kenapa? Next slide. Ya. Oke, kadang-kadang kita ini terlalu fokus kepada keterbatasan dan kekurangan kita. Saya ingat sekali, saya mempergumulkan masalah saya punya Bapa yang kaya ketika saya mau mempersiapkan pernikahan. Ya, orang tua saya bukan orang tua yang mampu, yang kaya, yang sanggup untuk mencukupi biaya pernikahan. Begitu juga orang tua suami saya. Tapi saya tahu kami berdua punya Allah yang luar biasa. Suami saya bilang, mari kita berdoa. Oke, aku bilang, ayo kita nih berdoa. Kita memang Bapa kita di dunia tidak bisa mencukupi secara finance dalam hal mau persiapan pernikahan. Tapi kita punya Bapa kita yang di surga, Bapa yang kaya. Lalu kami ini berdoa, terus kami berdoa. Suami ya juga bekerja, calon suami ya waktu itu belum menikah ya. Dia berdoa dan bekerja. Saya juga bekerja, saya mendesain gitu ya. Saya bekerja, pokoknya Tuhan kami serahkan segala keperluan. Tuhan tuh buka jalan loh. Kalau saya ingat-ingat sekarang, rasanya ini terlalu ajaib untuk dibayangkan. Karena ternyata kalau kita hanya fokus pada keterbatasan dan kekurangan, kita lupa kalau kita ini punya Bapa yang kaya. Tapi kalau kita fokus kepada Bapa kita yang kaya, kita fokus bekerja, kita fokus berdoa kepada Tuhan. Tuhan tuh penuhi. Saya baru ingat, pada waktu itu yang menjadi fotografer pre-wedding dan pernikahan, itu pada waktu itu kami ini ngeliat-ngeliat di itu ya, kayak wedding expo gitu ya. Lihat-lihat, wih, mahal-mahal, budgetnya segini, waduh, bikin kepala pusing ini ya, budget pernikahan ini ya. Mau dibikin budget seberapa pun bisa, mau dikecilkan ya bisa. Tapi saya itu kepingin sekali Tuhan, saya pengen punya album foto pre-wedding, album wedding yang saya tuh punya impian. Mau seperti apa tuh saya kepingin. Saya nggak mau seperti yang kebanyakan, saya mau kepingin yang seperti ini, yang candid, yang apa. Wah, itu kalau pakai fotografer, pasti fotografer yang mahal. Yang bisa candid waktu zaman dulu ya, saya menikah tahun 2008. Kalau mungkin sekarang ini sudah banyak. Tahun itu tuh sulit sekali kalau di Semarang. Beberapa teman yang melakukan itu biasanya itu pakai fotografer dari Jakarta biasanya. Saya melihat di album wedding itu ya, wah ini fotografer Jakarta semua. Tapi saya punya mimpi, saya kepingin Tuhan. Saya minta sama Bapak saya yang kaya. Dan Tuhan itu penuhi loh. Tiba-tiba seorang teman suami saya ketemu di tempat acara itu. Ternyata dia adalah teman basket suami saya. Dan dia baru merintis usaha. Beberapa tahun kemudian saya baru tahu ternyata dia ini sangat terkenal di kota Semarang. Cukup terkenal. Dan cukup mahal ternyata. Tapi itu masih awal-awal dia buka. Dan ketika itu kami ke rumahnya, dan dia senang sekali dengan konsep, karena dia cocok dengan konsep yang saya inginkan. Wah ini luar biasa. Gayung bersambut. Dan nggak cuma itu. Tuhan lengkapi apa? Gaun pre-wedding, saya tuh suka gaun wedding di satu tempat ya, di satu salon gitu ya. Saya suka sekali. Tapi harganya mahal. Dan nggak dapat gaun pre-wedding juga gitu ya. Tapi pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, Kaulah Bapak yang kaya. Tuhan sudah penuhi foto ini. Masa bajunya juga enggak Tuhan penuhi. Yang luar biasa. Kok ya bisa ya? Fotografernya ini ternyata itu bikinkan baju pre-wedding di salon yang tempat saya kepengen itu. Wah, karena kenal akhirnya luar biasa. Dapat harganya juga cukup miring.
Baju preweddingnya saya dipinjemi gratis oleh fotografer ya. Make up-nya gimana? Make up-nya gratis di tempat salon yang saya inginkan. Karena itu mereka sudah joinan kerja. Wah, ini sungguh luar biasa. Bapakku bapak yang kaya. Makanya kita jangan fokus pada keterbatasan dan kekurangan. Fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita mulai fokus pada keterbatasan dan kekurangan, sebenarnya pilihannya dua. Kita mau nyerah, atau kita mau kembalikan fokusnya, fokus hidup kita pada apa? Pada penyelenggaraan Tuhan, pada kasih Tuhan. Next slide. Supply yang kedua. Ya. Jadi Tuhan juga memberikan apa? Hikmat yang tak terbatas. Otak manusia ini terbatas, tapi hikmat Allah tidak terbatas. Yesaya 40 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan ya, tapi Anda boleh baca di tempat Anda sendiri-sendiri. Karena apa? Dengan mendengarkan, iman boleh timbul. Ya, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Di dalam arti bahasa aslinya, pengertiannya itu artinya adalah hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, ketika kita mengetahui ayat ini, kita tahu bahwa hikmat Allah itu tak terbatas, tak terduga pengertiannya. Ini satu kekuatan buat kita. Tuhan berikan, Tuhan penuhi kebutuhan kita. Karena apa? Karena hikmat Allah itu tak terbatas. Saya jadi teringat sebuah lagu. Saya ini suka soalnya sama lagu-lagu rohani. Saya suka sekali. Karena ketika pagi melakukan pujian penyembahan, saya cari lagu-lagu yang bisa menguatkan. Mungkin ada yang sudah pernah tahu ya. Who makes the sun to bright and bring the earth new life in every beat, Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream, Jesus, it is you. Betul, judulnya Jesus, it is you. Setiap kali saya mulai kehilangan ide, saya kehilangan hikmat, saya nggak bisa, saya mentok mau ngapain ini Tuhan. Saya pekerjaannya desain, ya. Saya desain grafis, saya mendesain brosur, saya mendesain poster-poster sekarang untuk IG, kemudian untuk desain album wedding, album anak-anak, ya, ulang tahun anak-anak. Kalau nggak punya ide, mungkin teman-teman yang kerja desain di sini bisa bayangkan, ngeblank. Bisa berhari-hari duduk di depan komputer mau ngapain, apalagi kalau ngerjakan browser atau poster ya. Mau cari ide di internet apapun ya, Google poster sebanyak apapun, kalau nggak punya ide itu ngeblank sungguhan. Tapi saya mau doa, saya nyanyikan pujian ini, hikmat Allah itu tak terbatas. Karena apa? Karena saya mau gali dari sumber hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Saya ingat tuh, yang ngatur antariksa, langit, yang nyuruh bintang untuk berkedip, itu siapa ya Tuhan? Dia Maha Kuasa. Masa Tuhan, kamu nggak bisa perintahkan otakku ini untuk berpikir dengan baik. Hikmat Allah tak terbatas. Ini kekuatan, ini supply yang Tuhan berikan kepada saya, kepada Anda. Masalahnya, terkadang kita nggak mau manfaatin. Kita senangnya apa? Pakai hikmatnya kita sendiri. Kita merasa sudah cukup pandai. Kita merasa sudah cukup berpengalaman. Dan kita membatasi kerja Tuhan. Mosok iso ce Tuhan. Bagaimana caranya? Mau pekerjaan ini sudah mentok kayak gini terus. Bagaimana aku bisa mengembangkan? Aduh Tuhan, nggak bisa. Kadang-kadang kita membatasi kerja Tuhan. Padahal Dia Tuhan loh yang membuat alam semesta. Bintang aja disuruh datang.
Ya, dipanggil, nggak ada yang nggak hadir. Loh, kalau kita punya Tuhan yang maha kuasa seperti ini, kenapa kita nggak meminta daripada Tuhan? Dia punya hikmat yang tak terbatas. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar ya, tadi 4 ask, act, advice ya. Yang ke poin ketiga itu advice. Kita ini minta loh. Advice itu kemarin berasal dari apa saja? Nasihat itu bisa kita terima dari apa saja? Dari word dunia, wisdom, kemudian dari word of God. Nah, ini semua ini sebenarnya adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi masalahnya mungkin kadang kita enggak pakai. Kita anggap masalah ya masalah. Padahal terkadang masalah itu sebenarnya jawaban dari masalah kita yang lebih besar. Saya kasih contoh. Pada waktu akhir awal-awal sebelum pandemi ya, jadi Desember tahun 2019, saya diminta oleh panitia di lingkungan paroki, di paroki tempat saya, di gereja Ignatius Krapia di tempat saya untuk menjadi karena lingkungan saya ini diminta untuk jadi panitia Natal ya, koordinator panitia Natal, saya diminta untuk membantu bagian acara. Nah, pada waktu itu ada satu acara di mana membutuhkan editing video. Waduh, saya gak bisa editing video ya. Saya selalu minta sama teman saya. Tapi saya pikir, waduh teman saya ini lagi repotnya luar biasa. Akhirnya Tuhan tuh kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat apa? Belajar. Ini loh, kadang kita ini pakai hikmat kita sendiri. Aku gak bisa, aku ngediting, waduh, gak bisa Tuhan. Waktuku kapan punya anak cilik-cilik 3, mosok belajar editing video. Tapi ini Tuhan luar biasa loh. Aku mau belajar. Hikmat Allah tak terbatas. Tuhan sediakan sarananya. Aku kontak temanku, aku minta programnya pakai apa. Tolong aku diajari standar-standar. Dia ajari aku via apa? Via WhatsApp. Dia ajari aku WhatsApp video call itu loh. Di video saya saya lihat tutorial di YouTube. Dan saya sampai kontak teman saya yang ada di Jakarta. Ini gimana kalau caranya bikin tulisan yang seperti ini? Puji Tuhan. Dengan segala strangger, video untuk acara Natal itu jadi disetel di gereja. Tidak cuma itu, sebenarnya Tuhan siapkan. Untuk apa? Untuk menghadapi masa pandemi. Masa pandemi, anak sekolah online, ini anak saya hampir tiap hari ya suruh video ya. Kadang-kadang itu suruh videonya tuh ngedit, bikin ini, bikin itu, kayak bikin drama. Pusing aku nih. Luar biasa loh. Masalah yang sebelumnya ternyata menjadi jawaban atas masalah saya di masa depan. Kalau dulu saya tidak menjawab masalah yang dulu, masalah editing video gereja, saya pakai hikmat saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa, terbatas, sudah nggak mampu saya. Apa jadinya di masa depan? Tapi karena Tuhan mau saya belajar, akhirnya saya belajar dan Tuhan persiapkan saya menghadapi masa-masa pandemi ini. Akhirnya bisa editing video, gak cuma itu. Karena pandemi, semua PD ya online, PD saya di Semarang, di PD Kasih Yesus juga online. Jadi kalau bikin apa-apa, teaser atau apa-apa, pasti digital. Dan itu sangat membantu sekali. Ketika bikin ada acara, kita ada acara eksamen ya. Jadi pelatihan eksamen juga mau ditampilkan di PD setiap Selasa. Pada waktu itu Tuhan kasih hikmat, belajar lagi. Wah, ini luar biasa. Tuhan ini luar biasa. Kasih hikmat Allah itu tak terbatas. Masalahnya kita mau belajar apa enggak? Tuhan kasih kemampuan kok kalau kita ini mau belajar. Next slide. Ini ya. Tuhan sudah kasih ini ya. Supply tadi yang luar biasa. Hikmat. Masalahnya kita ini pengennya apa? Instan. Ini loh ada tulisan di Google, saya tertarik ya. Untuk meraih kesuksesan itu tidak ada yang instan. Mie aja yang instan, butuh proses agar bisa dimakan ya. Yang mie instan pun nggak bisa instan gitu loh ya. Jadi semua tuh butuh proses. Tapi kita ini senengannya instan. Senengannya cepet dapat hasil. Senengannya cepet pokoknya punya pekerjaan langsung boom, rame. Buka pertama kali jualan di Shopee, posting-posting, wih langsung dibeli. Pengennya kayak gitu. Siapa sih nggak kepengen? Saya juga kepengen. Saya lagi nanam tanaman di rumah. Saya bolak-balik, aduh mau nanam sunflower ini ya. Kok ya salah ya, nanam sunflower itu pada waktu kemarin-kemarin yang hujan-hujan itu ya. Nggak tumbuh-tumbuh, lama sekali tumbuhnya. Akhirnya waktu ini sudah mulai cahaya matahari, sudah mulai
sudah mulai terik ya, lumayan ya, mulai tumbuh muncul. Nah, yang lucu kemarin anak saya yang perempuan bantu saya untuk bercocok tanam ya. Dia tiba-tiba, "Mama, aku tanam bunga matahari kecil, Ma." "Hah, bunga matahari kecil dari mana?" Tiba-tiba saya lihat, "Loh, kok ada bunga-bunga kuning-kuning itu loh." Ditata sama dia di tanah, di taman di depan rumah saya, dincepkan di situ. Ternyata dia ngambil tanaman di tetangga, dipotong sama dia bunganya yang kuning kecil-kecil itu dia potong beberapa, dia encepkan, dia tancapkan di tanah. "Mama, sudah jadi bunganya." Demikianlah sebenarnya itu gambaran. Tuhan ingatkan saya. Seperti itulah saya terkadang kepingin semua itu instan. Kita nggak mau belajar. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Kita mau gali dari hikmat Tuhan yang luar biasa. Tapi kita pengennya apa? Instan. Kayak tadi anak saya, tanam ketok bunga, potong bunga, tempel, jadi bunganya. Tapi apa bisa bertahan sesuatu yang instan? Tidak bertahan. Oke, next slide. Nah, ini yang terjadi. Orang seringkali fokus pada hasil kesuksesan uang. Kalau anak saya tadi, fokusnya pada apa? Bunga. Pokoknya kalau ditanam ya kudu munculnya bunga. Ya nek gitu ketok potong aja bunga, tempel aja. Kita dipengennya fokusnya pada hasil, sukses, uang. Tapi ingat, Tuhan justru memberikan hikmat saat kita meminta hasil. Saat Tuhan, aku pengen kaya. Tuhan kasih hikmat. Tuh, belajar Shopee. Belajar Instagram supaya bisa posting-posting lewat Instagram. Saat kita meminta kesuksesan, Tuhan kasih hikmat. Tuhan menyediakan supply tadi ya. Tuhan menyediakan apa? Benih, air, peralatan, dan lain-lainnya. Bukan buahnya bagi para penuai. Amin. Kita ini semua yang hadir di sini para penuai. Amin. Kalau yang amin boleh kasih jempolnya. Iya, ya, kasih jempol, emoticon jempol boleh, emoticon love boleh, ya. Karena apa? Tuhan itu percaya bahwa kita ini para penuai. Tapi Tuhan tidak kasih buahnya. Tuhan kasih benih. Tuhan kasih air, peralatan. Saya jadi teringat ketika pertama kali memulai pekerjaan sebagai desain grafis. Waktu itu, saya ini punya cita-cita. Wah, ini punya mimpi ya. Kalau saya waktu itu masih kerja ikut orang ya. Saya interior designer, saya dari arsitek, saya bekerja akhirnya sepanjang pengalaman setelah lama bekerja di sana sini, akhirnya saya bekerja di Semarang itu dalam interior designer. Nah, pengetahuan saya tentang itu, saya kepengen kerja dewe. Karena apa? Kalau saya sudah menikah, saya punya cita-cita mimpi nih ya. Kalau saya sudah menikah, saya pengen punya pekerjaan yang bisa saya lakukan di rumah. Karena saya punya kerinduan untuk mendidik anak-anak saya sendiri. Nggak diserahkan pada pembantu. Punya pembantu tapi untuk ngurusi hal yang di rumah. Bukan untuk babysitter ngurus anak. Enggak, saya nggak mau kerja ikut orang, saya mau kerja di rumah supaya saya bisa pantau anak-anak saya sendiri. Saya punya cita-cita seperti itu. Nah, di situ Tuhan tuh sebenarnya ini kan punya kerinduan, punya mimpi ya. Tuhan sediakan loh sebenarnya benihnya. Lewat apa? Ada seorang orang PD itu bilang ke saya, bikinkan pembatas buku untuk undangan ke orang-orang. Kasih kata-kata yang bagus, judulnya kasih kata-kata juga. Kemudian Tuhan kasih apa? Peralatan. Suami saya ini seorang yang berkecimpung di dunia komputer ya waktu itu. Dan saya kalau mau minta program apa atau apa, dia bisa carikan, dia bisa downloadkan, dia bisa aturkan, dan komputernya termasuk canggih. Kalau saya mau pakai desain itu kan pasti harus memorinya harus besar atau apanya harus apa, saya nggak terlalu tahu ya. Tapi saya tanya sama suami sama waktu itu kami belum menikah waktu itu ya. Akhirnya waktu itu dia sediain komputernya. Itu Tuhan sediakan loh. Tapi masalahnya saya mau belajar enggak Corel. Saya belajar Corel dulu sebentar-sebentar waktu saya di Surabaya. Saya belum belajar Corel yang mendesain yang terlalu rumit, saya belum belajar. Photoshop apalagi. Tuhan sediakan sarananya. Mau nggak dipakai? Dan luar biasa. Kalau kita punya kemauan, Tuhan tuh sediakan.
Tuhan kasih hikmat yang tak terbatas. Tuhan memberkati. Dan sekarang saya sudah menikah, saya punya anak-anak. Saya bisa melakukan desain itu di rumah. Mungkin tidak seperti orang-orang kebanyakan yang wow, yang menghasilkan banyak sekali uang. Tapi saya senang karena saya melakukan dengan sukacita. Ini passion saya. Saya bisa mendidik anak saya di rumah. Saya bisa sambil melihat mereka. Tapi saya tetap bisa berkarya. Saya tetap bisa memberikan diri saya. Ini yang luar biasa. Next slide. Oke, ini sudah hampir habis ya. Nah, ini kita sering ide. Jadi kalau kita mau bayangkan ini ya, bayangkan di sini ya, buah itu seperti hasil uang ya. Kita pengennya buah, langsung makan ya. Tapi Tuhan itu kasihnya apa? Hikmat, benih. Jadi kalau kita mau menggunakan benih ya, kita mau tanam, siram, keduk-keduk ya, tanahnya, kasih pupuk dan lain sebagainya, itu seperti menggunakan hikmat. Tuhan pengen kita ini bekerja, berproses. Get, mendapatkan ya, menerima, apply, mengaplikasikan hikmat Tuhan itu, dan repeat the process, terus belajar. Oke, dapat hikmat dari Tuhan. Oke, dapat pengetahuan ini, terapkan. Oh Tuhan, bagaimana ini harus lakukan? Terus lakukan. Terus oke Tuhan, ini ada yang 4 kemarin, 4 tindakan kemarin ya, harus adjust ini Tuhan. Oke, adjust lagi karena dapat advice ini. Oke, lakukan. Ini kita menggunakan hikmat. Tapi masalahnya kita pengennya langsung buahnya. Kita pengen langsung makan buahnya. Nggak bisa, nggak cocok sama cara kerjanya Tuhan. Oke, next slide. Nah, lalu bagaimana? Sekarang jika kita sudah mulai menanam benih tadi ya, sudah mengusahakan, apply, repeat terus, tapi nggak berhasil. Mungkin terus kita sampai satu titik, kita merasa mungkin mimpi kita benar-benar terlalu jauh besar ya, terlalu dari kemampuan kita. Kalau hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Next slide. Cuman ada 2 opsi. Yaitu, ini sebenarnya akan dibahas minggu depan ya. Pembahasan saya sudah selesai sampai tadi. Tapi ini untuk kasih teaser ya, supaya minggu depan jangan ada yang lewatkan. Kalau kita sudah mentok, sudah lakukan ini itu, tapi mentok. Mungkin ada 2 opsi yang harus kita lakukan. Kita adjust mimpi kita, sesuaikan dengan kemampuan kita, resources, sumber daya kita. Atau opsi yang kedua, resources-nya kita harus dinaikkan, di-push untuk mencapai mimpi kita. Tapi bagaimana cara mengetahuinya? Itu bagiannya minggu depan ya. Bagian saya sudah selesai sampai di bagian ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada pertanyaan sharing. Namun sebelum ke pertanyaan sharing, saya cuma mau ingatkan bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah kasih. Supply, Tuhan itu Allah yang menyediakan. Apapun yang menjadi mimpimu saat ini, mungkin saat ini mimpi kita terasa terlalu besar, too big dari kemampuan kita. Ingat, Allah yang menyediakan supply. Dia Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia Bapa yang kaya. Dan yang kedua, hikmat Tuhan itu tak terbatas oleh otak kita, oleh pikiran manusia. Karena itu mintalah pada Tuhan. Minta ide. Roh Kudus itu sumber dari semuanya. Saya mau sharing. Ketika di masa pandemi ini, ya, saya nggak bisa lepas daripada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan sumber dari ide-ide saya. Kenapa? Ya, karena setiap hari saya harus menghadapi anak sekolah online di rumah. Apalagi anak yang butuh snack setiap hari. Kalau beli terus boros. Tapi Tuhan, saya selalu minta ide sama Tuhan. Tuhan, ini anak-anak mau dikasih snack apa Tuhan? Aduh, mau masak apa? Tuhan kasih ide. Bikin ini, bikin itu. Suami ngelihat saya senang bikin-bikin, dia belikan oven. Wah, senang saya punya oven. Saya bisa bikin macam-macam. Saya bukan ahli bikin-bikin ya. Tapi ketika saya bikin itu, saya membangun relasi sama anak saya. Roh Kudus ingatkan. Ini loh, sumber segala hikmat itu Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan.
ini waktunya kamu berelasi sama anakmu perempuan. Bikin-bikin. Ini waktunya kamu bikin-bikin sama anakmu cowok ini. Ayo bantu mixer. Wah, ini yang luar biasa. Tuhan kasih ide. Tuhan sumber segala hikmat. Apapun yang menjadi problem kita pada malam hari ini, sampai sekarang ini, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan kita Allah yang menyediakan. Dia Bapa yang kaya. Dia sumber dari segala hikmat yang ada di dunia. Oke? Firman pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan masuk kepada pertanyaan sharing ya. Nah, nanti kita akan tutup di dalam doa dulu mungkin ya. Kemudian kita akan masuk dalam kelompok-kelompok sharing. Nah, pertanyaan sharingnya adalah ini ada dua. Yang pertama, keterbatasan atau kekurangan apa yang saat ini aku hadapi? Yang tadi di awal ya aku sebutkan itu ya. Saya sebutkan, apakah mungkin aku nih kekurangan uang sehingga aku merasa nggak mungkin mencapai mimpiku ini? Apa aku nih kekurangan hikmat, ide, gagasan? Apa aku ini kekurangan cinta? Aku ini pengen loh Tuhan nyumbang ini, nyumbang itu, tapi kok rasanya nih hati ini berat sekali sih. Pengen punya mimpi seperti itu loh, apa namanya acaranya Mbak Imbong itu ya, di YouTube itu ya, kasih ini, kasih itu. Tapi aku nih kekurangan hikmat, kekurangan kasih. Gimana caranya itu? Atau aku nih kekurangan apa? Sukacita. Setiap hari ini merengut aja. Setiap hari ngomel aja kerjanya. Thinking negatif terus. Tuhan mungkin aku nih kekurangan sukacita. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai mimpiku kalau kayak gini? Atau mungkin kesehatan kita. Fisik kita yang tidak mencukupi. Mungkin kita ini sering sakit-sakitan. Kalau sering sesak nafas atau apa itu kan nggak enak misalnya ya. Jadi itu membuat saya juga dulu saya ini mempunyai asma juga. Jadi susah sekali kalau itu kambuh. Kalau kecapean tuh sering kambuh. Waduh itu susah sekali. Ini membatasi. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Atau mungkin kekurangan pacar. Nggak punya pacar. Padahal ini saya butuh Tuhan, partner untuk discuss dan lain sebagainya. Apa keterbatasan kita yang kita miliki, yang kita rasakan saat ini? Yang kedua, apakah yang sudah kamu lakukan? Ini yang sudah dilakukan ya, yang di-sharing. Yang sudah kamu lakukan atau upayakan untuk mengatasi keterbatasan tadi. Yang tadi aku cerita proses menanam benih itu menggunakan hikmat. Kita sudah pakai cara apa ini untuk mencapai mimpi itu? Dan kita punya keterbatasan ternyata. Keterbatasannya apa di-sharingkan? Kita sudah lakukan apa ini? Aku kurang ini, aku sudah lakukan ini. Tapi kok ya saya mentok ya? Itu di-sharingkan ya. Tapi gimana kalau misalnya pertanyaan kedua? Loh, aku belum melakukan apa-apa sih. Aku kepengen ini, tapi aku belum melakukan apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, bilang aja belum melakukan apa-apa. Nanti kan mungkin dengan sharing-sharing kita akan tahu. Nah ini dapat hikmat ide. Ya, dari sang sumber hikmat, yaitu Roh Kudus. Oke, begitu saja firman pada malam hari ini. Ini saya tutup di dalam doa. Iya, betul Ci. Ya? Ya, Ci. Oke, kita akan tutup di dalam doa ya. Mari kita mau tenangkan hati, kita mau pejamkan mata. Karena kita ini tidak bertemu secara fisik, mari kita mau tumpangkan tangan di depan handphone kita masing-masing. Kita mau doakan satu persatu teman-teman yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala hikmat, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami banyak hal. Bahwa ternyata Engkau Allah yang menyediakan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami ini seringkali lupa. Atau mungkin kami tidak tahu kalau Engkau adalah Bapa yang kaya. Tuhan, saat ini kami rindu. Hidup kami boleh diubahkan. Pikiran kami boleh dibukakan. Kami mau timba hikmat yang luar biasa, yang tak terbatas yang Kau miliki Tuhan. Segala pikiran-Mu, hikmat-Mu tak terbatas. Sedangkan pikiran kami, otak kami sangat terbatas. Karena itu kami mau serahkan segala keterbatasan kami ini kepadamu. Gantikanlah dengan hikmat-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Dan malam hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang hadir bersama-sama di Zoom ini. Tuhan, kami tidak tahu segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kami ini. Mungkin mereka juga tidak tahu pergumulan apa yang sedang aku hadapi. Tapi kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Dan saat ini kami mau sepakat. Tuhan, curahkanlah hikmat-Mu yang luar biasa kepada setiap kami. Kami yang rindu, kami yang mempunyai mimpi-mimpi besar. Kami rindu mimpi-mimpi ini boleh digenapi dalam hidup kami.
Kami rindu janji-Mu itu nyata. Karena itu ya Tuhan, berkati setiap orang yang ada di Zoom ini, supaya apa yang dikerjakannya boleh berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang diinginkannya, dimimpikannya selama ini, mereka boleh menemukan cara untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dan luar biasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau Allah sumber segala hikmat. Kau Allah yang mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan melakukan sharing-sharing di dalam kelompok-kelompok, kiranya Tuhan juga memberi hikmat kepada setiap kami, apa yang harus kami katakan. Biar perkataan kami ini boleh jujur dari dalam hati kami, tidak ditutup-tutupi, tapi sungguh-sungguh jujur. Karena kami rindu untuk semakin dipulihkan. Kami rindu untuk semakin bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bunda Maria, doakanlah setiap kami ya Bunda, supaya kami ini boleh memberi yang terbaik kepada putra-Mu. Terimalah salam hormat kami. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you Cik Christina buat sharingnya, sharing firman-Nya hari ini. Sangat menguatkan sekali karena kita diingatkan kalau Bapak kita ini Bapak yang kaya ya. Itu oke. Teman-teman kita boleh foto dulu. Mungkin sebelum sharing, sebelum Cik Christina leave.